Halo rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menganalisis portal tak bergoyang dengan metode slope deflection. Oke, kita awali dari pendahuluan. Jadi suatu portal itu dikatakan sebagai portal tak bergoyang apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya tumpuan yang cukup untuk menahan goyangan. Jadi bisa kita lihat kepada gambar nomor 1 yang ini. Jadi ada sebuah portal yang diberi beban, kemudian tertumpu pada tumpuan jepit yang di bagian bawah dan di bagian atas. Sehingga ketika ada beban, maka portal ini tidak akan bergoyang karena ditahan oleh tumpuan-tumpuan yang di sini dan di sini. Nah, kemudian gitu juga untuk yang gambar nomor 2, kita bisa lihat bahwa terdiri dari tertumpu atas 3 titik tumpuan sendi di bagian bawah, dan di bagian sini. Maka ketika ada beban, maka portal ini juga tidak akan mengalami goyangan karena ditahan oleh tumpuan yang di sebelah kiri ini. Oke, kemudian itu adalah syarat yang pertama atau kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki geometri dan pola pembebanan yang simetris. Jadi kita bisa lihat ke gambar yang di sini bahwa struktur portal ini memiliki geometri yang simetris. Artinya ketika kita potong di tengah di sini, geometri kiri dan kanannya itu sama. Itu juga untuk bebannya, karena ini bebannya merata di sepanjang bentang, maka jika kita potong di sini, maka beban di sebelah kiri dan sebelah kanannya untuk besarannya juga sama. Nah, kemudian itu juga untuk contoh yang kedua, kita lihat di sini, misalnya kita potong ke arah sumbu X di sini, maka jika kita lihat kiri kanan, maka bentuk dari geometri ini akan sama. Di sini terdiri satu bentang setengah dan juga satu bentang setengahnya. Itu juga untuk beban kiri kanannya juga simetris. Jadi yang dua ini merupakan geometri dan bebannya simetris, sedangkan yang satu ini memiliki tumpuan yang kuat untuk menahan goyangan. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ada dua gambar di sini sebelah kiri sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri ini adalah menunjukkan bentuk dari portal tak bergoyang. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada sebuah portal kemudian memiliki beban terpusat berada di tengah-tengah bentang. Nah, jika kita potong ini di tengah-tengahnya, maka dari geometri kiri kanannya akan sama, begitu juga untuk pembebanannya karena bebannya bersifat terpusat di sumbu simetris dari portal ini. Kemudian untuk yang gambar sebelah kanan kita bisa lihat bahwa untuk secara geometrinya simetris untuk portal ini, tetapi untuk pembebanannya yang mengarah ke sebelah kanan sehingga nanti struktur portal ini akan mengalami translasi ke arah sumbu X di sini ke arah kanan dan juga terjadi rotasi sehingga ini dikategorikan sebagai portal bergoyang karena bebannya tidak simetris atau mendorong ke salah satu arah. Oke, kemudian untuk prosedur analisis struktur dengan metode slope deflection pada portal tak bergoyang ini sama saja dengan analisis yang pada balok menerus yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk langkah awalnya kita tentukan dulu degree of freedom atau ketidaktentuan kinematiknya. Kemudian yang kedua kita gambar pribadi diagramnya untuk menentukan fix and momentnya. Kemudian setelah itu kita bentuk persamaan slope deflection, kemudian setelah itu kita bentuk persamaan keseimbangan untuk join-joinnya, kemudian kita bisa hitung momen-momen tumpuan atau momen-momen di ujungnya. Setelah kita mengetahui momen-momen ujung, maka kita bisa menentukan reaksi-reaksi yang terjadi pada tumpuan. Selain dari itu, kita juga bisa nanti untuk menghitung sekaligus menggambar SFB-nya, jadi gambar gaya geser, diagram gesernya, dan juga nanti diagram momen lenturnya. Oke, kita masuk saja ke contoh analisis bagaimana menganalisis portal tak bergoyang ini dengan metode slope deflection. Jadi di sini terlihat ada sebuah portal meskipun secara geometris tidak simetris, tapi karena ada tumpuan yang ini jadi sehingga kuat untuk menahan goyangan. Oke, jadi terlihat di sini ada kolom, tetapi di sini inersianya berbeda. Untuk kolom di sini dengan panjang 4 meter memiliki inersia 300 dikali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Kemudian untuk baloknya memiliki inersia 600 dikali 10 pangkat 6 mm
pangkat 4 dengan bentang 6 meter. Jadi dari sini terlihat bahwa inersia balok ini besarannya adalah 2 kali dari inersia kolomnya. Oke, dari soal ini diminta untuk menghitung reaksi perletakan, kemudian juga menghitung dan menggambarkan diagram gaya geser atau lintang dan juga momen lenturnya. Oke, untuk langkah awal, kita tentukan degree of freedom atau ketidaktentuan kinematiknya. Jadi di sini untuk tumpuan AB adalah jepit, maka tidak dapat berotasi maupun bertranslasi. Kemudian sedangkan tumpuan CD di sini bisa terdapat rotasi, sehingga dari struktur portal ini kita ketahui bahwa terdapat dua ketidaktentuan kinematik, yaitu rotasi di titik C dan juga rotasi di titik D. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tentukan fix and moment-nya. Jadi kita berdasarkan pribadi diagram tadi, untuk di sini jadi fix and moment ini ditentukan berdasarkan gaya-gaya luar yang bekerja. Kita lihat dari portal ini bahwa terdapat gaya luar yang bekerja yang di sebelah kiri arah horizontal 200 kN, kemudian yang bagian balok atasnya. Maka kita mulai di sini dari meninjau tumpuan AC dulu, tertumpu oleh satu beban terpusat, maka untuk menentukan momen-momen ujungnya kita bisa mengacu kepada tabel-tabel fix and moment yang sudah diberikan sebelumnya. Dilihat karakteristik bebannya di sini, beban terpusat sama dengan yang sini, maka untuk momen ujung-ujungnya adalah untuk AB PL per 8, untuk BA juga sama PL per 8. Jadi kita tahu tadi P-nya adalah 200, kemudian L-nya bentang tinggi atau tinggi dari kolomnya adalah 4 meter, kemudian dibagi dengan 8, sehingga kita peroleh di sini momen untuk di AC dan di AB. Untuk momen di tumpuan kiri atau AC ini adalah negatif, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah positif. Kalau kita lihat momen aksinya di sini, reaksi di sini adalah arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, negatif, kemudian sini searah dengan arah jarum jam, maka positif. Oke, kemudian kita tinjau di batang CD, berarti CD di sini tertumpu oleh beban merata, maka kita lihat untuk fix and moment-nya di sini. Jadi untuk beban merata yang tertumpu oleh jepit-jepit, untuk momen ujung kirinya adalah WL pangkat 2 per 12, di mana W ini adalah beban meratanya. Kita tahu beban merata 50, maka 50 dikali bentangnya adalah 6, dikalikan dengan pangkat 2, 50 dikali bentang pangkat 2, 6 pangkat 2 dibagikan dengan 12, jadi diperoleh di sini untuk momennya. Momen kirinya 150 kN, kemudian di sebelah kanannya adalah 150 kN, ini negatif, ini positif. Kemudian kita tinjau di batang DE. Nah, kita lihat di sini untuk DE ini di salah satu tumpuannya adalah sendi, maka nanti di sini untuk jenis tumpuannya adalah jepit dan sendi. Jadi kita lihat untuk tabel fix and moment-nya yang terdapat jepit dan sendi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk tumpuan sendi ini tidak terdapat momen di sini, jadi hanya ada pada A saja yang di sini, dan besarannya kita bisa tentukan dengan WL pangkat 2 per 8. Jadi beban meratanya 50 dikali bentangnya ini 6 meter dibagi dengan 8, sehingga di sini diperoleh untuk fix and moment di sebelah sini, untuk titik A-nya di sini adalah negatif 225 kN, sedangkan di sini adalah 0. Oke, kemudian setelah kita berhasil menentukan fix and moment-nya, selanjutnya kita hitung rotasi C akibat penurunan tumpuan. Nah, karena pada gambar atau contoh soal ini tidak terdapat penurunan tumpuan atau juga tidak dapat translasi atau goyangan pada titik tertentu, sehingga di sini untuk C di AC, C di DB, untuk semua batangnya itu sama dengan 0, maka atau bisa juga kita simpulkan bahwa portal ini tak bergoyang. Kemudian yang keempat adalah kita tuliskan persamaan slope deflection untuk setiap batangnya. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa untuk sebuah persamaan slope deflection yang tertumpu oleh jepit-jepit itu, maka untuk persamaannya 2 EI per 4 dikalikan dengan 2 theta terdekatnya, untuk sudut rotasi terdekatnya ditambah dengan rotasi yang jauhnya dikurangi dengan 3 dikali C penurunannya, kemudian ditambahkan dengan fix and moment-nya. Oke, kita tinjau dari batang AC di sini kena jepit, di sini tidak terdapat
rotasi, maka 2 dikali 0. Sedangkan di C ini terdapat rotasi, makanya theta C dikurangi dengan 3 dikali C, karena tidak ada penurunan, maka 0. Kemudian ditambah dengan fix and moment-nya. Kita lihat di AC itu fix and moment-nya adalah negatif 100. Nah, kemudian ini kita sederhanakan lagi, ini dikali 4/2 dikali, di sini 0 ya. Kemudian kita selesaikan lagi di sini, maka diperoleh 0,5 EIC dikurangi dengan 100. Begitu juga untuk yang CA, berarti cuman kebalikannya saja. Jadi di sini positifnya, ini negatifnya, ini positifnya. Kemudian kita tinjau batang BD. Batang BD di sini, tidak terjadi rotasi, dan di D ini terjadi rotasi, jadi sama seperti yang di AC ya. Jadi 2 EI, kemudian yang di B-nya 0, kemudian yang theta D-nya ada, dikurangi 3, tak ada penurunan. Kemudian kita sederhanakan, kita peroleh persamaan slope deflection untuk BD ini adalah 0,5 EI theta D. Kemudian untuk yang MDB-nya diperoleh persamaan slope deflection-nya adalah theta EI dikali theta D. Kemudian itu juga kita sekarang tadi sudah selesai untuk kolomnya, sekarang kita tinjau untuk baloknya. Nah, di sini tadi 2 EI, kemudian di sini I-nya dikalikan dengan 2. Kenapa? Karena di sini kita lihat untuk inersianya, antara inersia kolom dan inersia balok itu adalah perbandingannya adalah 2 kalinya. Jadi inersia balok ini lebih besar 2 kali dari inersia kolom. Jadi kita seragamkan ya di sini inersianya, sehingga di sini untuk inersia baloknya kita kalikan 2 di sini. Jadi 2 kali inersia kolom yang kita perhitungkan di sini. Jadi I-nya di sini semuanya untuk balok, untuk CD dan batang DE itu kita kalikan 2 biar bisa menyamakan yang inersia sebelumnya. Oke, jadi 2E dikali 2EI dibagikan dengan 6. 6-nya adalah bentangnya. Kemudian dikali dengan 2 tetasi, karena di sini terdapat rotasi, dan juga di sini juga terdapat rotasi. 2 tetasi plus theta D, kemudian dikurangi dengan 3 dikali penurunannya tidak ada, kemudian ditambahkan dengan fix and moment-nya untuk batang CD, itu negatif 150. Sehingga di sini diperoleh persamaan slope deflection-nya 1,33 I theta C plus 0,67 theta EI theta D dikurang 150. Ini juga sama. Untuk DC-nya diperoleh 0,67 EI theta C plus 1,33 EI theta D plus 150. Nah, kemudian untuk batang D ada catatan teman-teman. Jadi apabila salah satu ujung tumpuannya ini adalah sendi atau tidak jepit-jepit, maka untuk persamaan slope deflection-nya agak berbeda dengan digunakan sebelumnya. Yang mana kita gunakan sebelumnya kan adalah 2EI per L ya. 2EI per L dikalikan dengan 2 theta near yang terdekatnya ditambah dengan theta terjauh dikurang 3C plus fix and moment-nya. Nah, untuk kasus yang di mana salah satu tumpuannya adalah sendi, maka untuk penentuan atau penulisan persamaan slope deflection-nya adalah 3EI dibagi dengan L, kemudian dikalikan theta near atau theta yang terdekatnya, misalnya kita ninjau batang DE, maka theta yang berada di titik D ini dikurangi dengan C-nya, penurunannya, kemudian ditambahkan dengan fix and moment yang terdekatnya. Jadi fix and moment yang ada di sini, yang di tumpuan D. Di titik D maksudnya. Nah, sehingga kita peroleh persamaan barunya adalah 3EI. 3E dikali 2EI, karena ini balok ya, jadi 2 kali kolomnya, dibagikan dengan L, L-nya adalah 6. Kemudian dikalikan theta near-nya yang terdekat, di sini ada rotasi, maka theta D dikurangi dengan, ini dikurangi dengan C ya teman-teman, jadi 3-nya tidak ada, ditambahkan dengan 225. 225 ini adalah fix and moment untuk yang batang DE nih, negatif 225, negatif 225 di sini, sehingga diperoleh persamaan slope deflection-nya di sini yang baru adalah EI theta D dikurang 225. Ini negatif ya teman-teman. Oke, jadi dan sedangkan untuk batang ED-nya, momen di batang ED ini sama dengan 0. Karena di sini tumpuan yang sendi tidak bisa menahan momen. Oke, kemudian selanjutnya kita tuliskan persamaan keseimbangan untuk titik-titik yang dipengaruhi oleh beberapa batang. Contohnya di sini ada titik C, maka dipengaruhi oleh batang CA dan batang CD.
Kemudian itu juga untuk yang titik D, maka ini dipengaruhi oleh batang DC, batang DB, dan batang DE. Sehingga di sini untuk keseimbangan momen di titik C ini adalah MCA plus MCD sama dengan 0. Kemudian keseimbangan di titik D ini adalah MDB plus MDC plus MDE sama dengan 0. Nah, berdasarkan keseimbangan ini nanti kita bisa menentukan rotasi, tetasi, dan tetadi di sini. Oke, jadi untuk langkah 6 ini, hitung rotasi theta dengan mensubstitusikan persamaan slope deflection ke persamaan keseimbangan. Jadi ini tadi persamaan keseimbangannya. Kemudian kita masukkan persamaan slope deflection-nya, MCA-nya yang di sini. Jadi MCA-nya adalah yang ini, yang sudah di bold ini. Tinggal kita gabungkan saja yang di sini. Tambahkan yang MCD-nya. MCD-nya adalah yang ini. Kita tambahkan, kemudian kita selesaikan, sederhanakan, diperoleh di sini untuk persamaan yang barunya. Persamaan keseimbangan yang baru. Kemudian itu juga untuk yang di titik D ya di sini. Jadi ini untuk keseimbangan di titik C, ini keseimbangan yang titik D. Jadi MDB di sini MDB EI theta D, kemudian ditambahkan dengan MDC, jadi yang ini. Kemudian ditambahkan lagi yang MDE, MDE yang ini. Nah, kemudian kita sederhanakan, kemudian kita peroleh persamaan yang baru adalah yang merah di bold ini. Jadi kita peroleh dua persamaan baru, kemudian untuk menentukan tetasi dan tetadi ini, maka kita eliminasi untuk ini persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Kemudian nanti akan diperoleh tetasinya seperti ini, tetasinya 15,9, kemudian tetadinya adalah 19,32. Nah, kemudian setelah kita mengetahui sudut rotasi di titik C dan titik D-nya, maka kita hitung momen ujung setiap batangnya dengan mensubstitusikan rotasi tetanya atau lini tetanya ke persamaan slope deflection. Jadi tadi kita sudah peroleh persamaannya yang ini, yang AC berapa, CA berapa, tinggal kita substitusikan nilai tetasi dan tetadinya ke persamaan-persamaan yang hitam yang di bawah ini. Jadi ini yang untuk AC setelah disubstitusikan diperoleh momen ujungnya adalah negatif 92,5, kemudian untuk CA adalah 115,9, kemudian untuk BD yang 9,7 kN, kemudian untuk batang DB adalah 19,3, kemudian di sini untuk batang CD negatif 119,9, batang DC 186,4, dan batang DE negatif 205,7 kN, sedangkan di ED, titik ED adalah 0 karena tumpuannya sendi. Oke, kemudian ini teman-teman, kemudian nanti kita hitung untuk free body diagramnya. Free body diagramnya di sini berdasarkan tinjauan batangnya, jadi kita buat free body diagram, kemudian kita hitung berapa reaksi yang terjadi untuk setiap titiknya. Kemudian juga nanti bisa dihitung untuk gaya geser dan juga momennya. Jadi kita untuk menentukan reaksi dan gaya geser atau momennya kita tinjau per batang ya. Jadi di sini kita tinjau batang AC, batang CD, batang DE, dan batang DB dan batang DE-nya. Kemudian kita buat keseimbangan gaya-gayanya di sini. Jadi tinggal kita plot saja. Jadi ini batang ini ya tadi, batang AC. Jadi terdapat momennya di sini. Negatif 92,5, negatif jadi berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian selanjutnya adalah 115 positif, maka searah dengan jarum jam batang ini memiliki momen ini. Kemudian tentunya karena ada beban luar tadi dari atas terdapat reaksi di sini, kemudian karena ada aksi di sini 200 kN. Ini 200 kN ya, bukan meter, karena ini beban tertitik di sini 200 kN untuk satuannya. Kemudian di sini akan ada reaksi untuk batang ini RHA dan RHC untuk menahan 200 kN ini. Nah, salah satu contoh untuk menentukan reaksinya kita bisa menggunakan prinsip keseimbangan sigma momen di C sama dengan 0 atau sama dengan sigma momen di A sama dengan 0. Contohnya, ketika kita meninjau sigma momen di C sama dengan 0, maka kita bisa menghitung reaksi horizontal yang ada di sini. Contohnya di sini RHA-nya kita kalikan dengan 4, jarak dari sini ke sini kan tinjaunya ke C, kemudian dikurangi dengan P dikalikan 2, jarak sini ke titik C, kemudian dijumlahkan dengan momen yang bekerja, ini negatif, kemudian ditambah positif, sehingga nanti P-nya dimasukkan 200, kita selesaikan sehingga diperoleh nanti nilai reaksi horizontal di sininya. Kemudian begitu juga untuk momen di A, kita tinjau momen di A, maka kita bisa memperoleh reaksi horizontal di C. Jadi ini dikalikan reaksi horizontal ke jarak
A, ini adalah 4 meter, kemudian ditambahkan dengan jarak ini, P ini ke titik A 2 meter, kemudian dijumlahkan dengan momennya sehingga diperoleh nanti untuk reaksi horizontal ke C-nya. Itu juga untuk reaksi vertikalnya kita bisa hitung juga nanti ini berdasarkan meninjau batang yang horizontal, batang ini. Jadi untuk batang CD kita plot lagi tadi CD negatif 115 dan 186. Jadi kita cek di sini negatif 115,9, 186,4. Kita masukkan momennya, ini negatif, ini positif. Karena di sini ada bauan merata, maka akan ada reaksi yang terjadi RPC dan RPD di sini, dan juga ada garis horizontal yang keseimbangan dari RHC ini. Nah, untuk menentukan besaran RPA, kita bisa ambil dari berapa reaksi yang terjadi di RPC nanti, maka akan sama dengan yang di RPA di sini. Itu juga untuk yang pribadi selanjutnya, teman-teman, untuk menentukan nilai-nilainya, reaksi-reaksi, dan gaya-gaya yang bekerja di sini bisa menggunakan prinsip keseimbangan. Oke, jadi ini terdapat 4 ya. 1, batang AC, teman-teman bisa hitung, batang CD, batang DB, dan batang DE. Oke, kemudian nanti bisa digambarkan diagram SFD dan BMD-nya.